Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan berdoa kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada murid-muridnya penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Ayat ini sering digunakan sebagai bukti bahwa Roh Kudus adalah makhluk ilahi ketiga di surga, sebagaimana Bapa dan Anak adalah makhluk ilahi di surga. Pelajaran ini akan membuktikan bahwa pengertian itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam kitab sucinya. Kata comforter atau penghibur adalah parakletos. Di Alkitab, kata ini hanya digunakan 5 kali, dan semuanya di Perjanjian Baru, yang mana penulisnya adalah Yohanes yang adalah muridnya Tuhan Yesus. Kata parakletos digunakan 5 kali, 4 kali kata comforter digunakan, dan 1 kali kata advocate. Di Yohanes 14 ayat 26, penghibur ini adalah Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran di Yohanes 15:26. Di 1 Yohanes 2 ayat 1, Yohanes menulis bahwa Parakletos ini adalah Yesus Kristus. Inilah bukti yang sangat jelas bahwa Roh Kudus bukan makhluk ilahi ketiga di surga, karena kitab suci mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa Yohanes menggunakan kata another atau yang lain, seakan-akan menganjurkan bahwa Roh Kudus bukan Tuhan Yesus? Kata another tidak digunakan untuk mengartikan bahwa Roh Kudus adalah makhluk selain Tuhan Yesus, tetapi digunakan untuk mengartikan Tuhan Yesus dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk yang tidak kelihatan atau dalam bentuk roh. Walaupun Tuhan Yesus dalam tubuhnya berada di surga bersama Bapanya, Dia melalui rohnya hadir bersama gerejanya di bumi. Roh Kudus adalah dirinya sendiri, berpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Kristus mewakili dirinya sendiri melalui rohnya yang kudus. Roh Kudus bukan makhluk ilahi ketiga di surga. Roh Kudus adalah rohnya Kristus, berpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Waktu Kristus katakan bahwa Bapa akan mengirim penghibur yang lain, yang Kristus maksudkan ialah Bapa akan mengirim Tuhan Yesus dalam bentuk selain tubuhnya Kristus, yaitu dalam bentuk roh yang tidak kelihatan. Kebenaran ini kita lihat di ayat 18, karena Tuhan Yesus katakan bahwa yang akan datang nanti adalah dirinya sendiri. Aku akan datang kepadamu. Aku dalam bentuk roh akan datang kepadamu. Di ayat 21 Tuhan Yesus katakan, Aku akan mengungkapkan diriku sendiri, bukan dalam bentuk tubuh yang kelihatan, tetapi dalam bentuk yang tidak kelihatan. Murid-murid tidak mengerti bahwa yang Kristus maksudkan adalah dalam bentuk roh yang tidak kelihatan. Mereka pikir bahwa Kristus akan datang nanti dalam bentuk tubuh yang kelihatan. Mereka mengerti bahwa yang akan datang nanti adalah Tuhan Yesus. Yang mereka tidak mengerti ialah bagaimana, bukan siapa. Mereka tahu siapanya karena mereka tahu siapanya adalah Tuhan Yesus. Namun mereka tidak mengerti bagaimana Tuhan Yesus akan mengungkapkan dirinya nanti. Mereka tidak bisa mengerti bahwa Kristus masih hadir bersama mereka walaupun tidak kelihatan. Mereka tidak mengerti arti dari pengungkapan Kristus secara spiritual. Sangat jelas bahwa Roh Kudus bukan makhluk ilahi ketiga di surga, karena Roh Kudus adalah rohnya Kristus yang kudus. Another comforter atau penghibur yang lain adalah Kristus sendiri dalam bentuk yang lain dari bentuk tubuhnya yang dapat dilihat murid-muridnya. Semoga kebenaran ini membebaskan kita dari pengertian kita yang salah mengenai the comforter, yaitu Roh Kudus. To God be the glory.